Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Kiki di acara Bincang Bisnis Semang bersama Bank Sumsel Bubble. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai UMKM yang ada di Kota Palembang maupun juga di Sumatera Selatan. Dan pada hari ini kita sudah bersama dengan 3 narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Antonius Prabowo Argo selaku Direktur Pemasaran dari Bank Sumsel Bubble. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Dan yang kedua kita sudah bersama dengan narasumber kita Bapak Sony Mahrani SHM Hum selaku Kabid Perindustrian Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Kiki. Iya. Dan yang terakhir kita sudah kehadiran Bapak Haji Udin Abdillah selaku pemimpin Sentra Tenun Palembang. Selamat pagi Bapak. Selamat Sehat pagi, Pak Mbak. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita pada hari ini akan membahas lebih dalam ini mengenai UMKM yang ada di Kota Palembang maupun juga di Sumatera Selatan ya Pak ya. Iya. Nah, dan pagi ini mungkin kita akan membahas dulu bersama Bapak Anton nih mengenai Sumsel Expo 2019 ini, Pak Anton. Nah, ini dalam acara Sumsel Expo 2019 ini Pak, dari Bank Sumselnya sendiri, ini di Sriwijaya Expo ini kita dari Bank Sumsel Bubble pengen mengangkat tema apa sih Pak sebenarnya? Oke, terima kasih Mbak Kiki, Ya. para hadirin sekalian, bahwa pada kesempatan ini Bank Sumsel Bubble hadir dalam Sriwijaya Expo yang diselenggarakan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Kami ingin mengetengahkan tema UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan UMKM bagi seluruh masyarakat di Sumsel ini yang tentunya akan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Kalau kita berbicara mengenai target dari Bapak Gubernur kita yang kita cintai bersama, bahwa target kemiskinan itu di bawah 10% atau istilahnya 1 digit. Baik. Nah, kalau kita semua bersama-sama, semua stakeholder mengembangkan UMKM, tentunya pengentasan kemiskinan ini akan mudah tercapai. Betul sekali Pak. Karena dalam tatanan ekonomi itu UMKM itu ada paling bawah dan jumlahnya cukup banyak. Betul Pak. Sehingga kalau kita semua termasuk Bank Sumsel Bubble fokus di dalam pengembangan UMKM, tentunya target dari Bapak Gubernur itu akan mudah tercapai. Saya rasa demikian. Baik, betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat di stand Bank Sumsel sendiri, kita sudah melihat banyak sekali ya Pak ya, contoh-contoh betul, UMKM. Ini salah satunya di belakang kita ada contoh-contoh dari Jumputan dan juga Tenun ya Pak ya, Sumatera Selatan yang memang sedang Jadi ciri diangkat. khas. Betul, menjadi ciri khas dari Sumatera Selatan sendiri ya Pak. Baik, oke. Dan mungkin kita ngobrol juga nih sama Pak Sony nih dari Dinas Perindustrian. Pak, kalau misalnya ngomongin UMKM Pak, kalau UMKM yang ada di Kota Palembang maupun Sumatera Selatan sendiri itu sekarang gimana Pak? Jumlahnya berapa gitu dan perkembangannya seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semua para hadirin pemirsa televisi. Jadi potensi UMKM atau industri kecil menengah seperti tidak perindustrian itu menyebutnya itu potensinya besar sekali ya. Dari tahun ke tahun itu ada peningkatan 4-5 dan 6%. Sekarang itu jumlah industri kecil dan menengah di provinsi Sumatera Selatan yang formil itu ada 12.830 di 2018 ya, pendataan terakhir, dan non formal itu ada 50.860 sekian. Nah, peningkatan ini tentu saja adalah kerja keras fasilitasi pemerintah, baik pemerintah provinsi kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, baik juga supporting dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian Indonesia. Baik. Jadi UMKM atau industri kecil menengah yang kita sebut kalau pemerintah kita itu secara terus-menerus kita dampingi, kita bina ya, seperti Pak Udin ini sahabat kita, Ya. ada kayak tindak gimana ya. Iya, betul. Tentang itu kita bantu alam, kita latih, kita promosikan, kita ajak pameran di mana-mana. Nah, jadi potensi-potensi yang ada itu selalu kita kembangkan demi terwujudnya Sumsel maju. Sumsel maju semua. Jadi Itu ya Pak, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Pak Udin sendiri Pak, Ya. nih kalau misalnya kita ngomongin
berdirinya dari Tuan Kentang sendiri, Pak. Ini boleh dong Pak diceritain ke pemirsa di rumah awalnya seperti apa Pak bisa berdiri dari Tuan Kentangnya ini? Oh, terima kasih Mbak Gigi. Iya. Mungkin awal mula berdirinya kerajinan tenun Tajung di Sumatera Selatan ini cikal bakalnya mungkin kalau menurut orang tua sih memang tersebar di mana-mana. Tapi kita menekuni pas kebenaran kita itu berada di seputaran daerah kalau dulu itu 15 Ulu. 15 Nah, Ulu di ya, Pak? 15 Ulu dengan berjalannya waktu akhirnya mungkin penduduk semakin banyak, semakin padat, akhirnya di kelurahan semakin dimekarkan. Nah, di situ cuman saya pindah di Tuan Kentang yang sekarang. Dulu Iya. 1 Ulu Tuan Kentang. Awal mulanya itu berdirinya ketika tahun kalau orang tua itu saya termasuk generasi yang ketiga ya. Dari tahun 63-an. 63, sudah lama berarti Pak ya? Sudah Luar Mbak Gigi. biasa. Sudah. Nah, kalau saya generasi ketiga ini menekuni mulai dari tahun 84 Mbak Gigi. Dan Iya. akhirnya berkembang sampai sekarang ini. Pak, ya? Alhamdulillah. Sekali. Alhamdulillah. Ini berarti cabangnya sudah banyak sekali nih Pak. Saya prinsipnya itu jadi kira-kira pemerataan, terutama istilahnya memberdayakan di seputaran itu. Jadi kita kalau di sana kan karena home industri, rata-ratanya pengrajin setiap rumah itu ada kerajinan. Jadi awal mulanya seperti itu juga. Nah, sekarang ini ya memang di daerah situ boleh dikatakan karena sentra itu karena setiap rumah itu ada kerajinan. Baik tenun maupun jemputan sekarang sudah alhamdulillah sudah lumayan. Sudah lumayan banyak. Sudah ya, Pak, lumayan, ya? Alhamdulillah sudah berkembang sampai sejauh ini. Alhamdulillah ya Mbak Kiki. Oke. Nah, kalau dari Pak Anton sendiri nih Pak, sebagai direktur dari Bank Sumsel Babel, bisa diceritain Pak, kalau kita dari Bank Sumsel Babel itu sebenarnya perannya kita sejauh apa sih Pak dengan dalam mendukung UMKM yang ada di Sumatera Selatan ini? Baik. Bank Sumsel Babel seperti kita ketahui bersama merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Kota Madia. Kami tentunya sebagai mitra Anda membangun daerah, salah satu yang menjadi fokus kami adalah bagaimana memajukan UMKM ini. Betul. UMKM ini bagaimana kita memajukan. Dalam kegiatannya tentunya banyak program yang sudah dilakukan, baik terhadap Tuan Kentang atau terhadap UMKM yang lainnya. Iya. Di Palembang, bahkan di kabupaten-kabupaten lain, sampai di pedalaman. Bermula dari bagaimana melakukan pembinaan, ya, pendampingan, pelatihan, ada juga bantuan alat, kemudian mengajak bersama-sama hadir di Expo, tidak hanya saja di Palembang, tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi juga sampai ke Jakarta. Mungkin ke depannya bisa juga sampai ke luar negeri. Iya. Amin ya Pak, Nah, amin. itu peran kami secara yang non perbankan. Tetapi secara perbankan, Bank Sumsel Babel merupakan salah satu bank yang juga turut membantu dalam penyaluran kredit-kredit untuk UMKM. Baik. Kredit-kredit yang kita kategorikan kredit murah. Saat ini kita punya yang namanya KUR. Ya. Nah, kami merupakan salah satu bank yang menyalurkan KUR yang alhamdulillah sampai dengan sekarang berjalan dengan baik, pencapaian targetnya. Tahun ini kami mempunyai alokasi kurang lebih 500 miliar. Betul. 500 miliar untuk Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Ya. Nah, ini sebetulnya satu potensi yang kita bisa sama-sama seluruh stakeholder memanfaatkan. Karena biasanya ketika kita bicara UMKM selalu yang jadi permasalahan adalah pendanaan. Nah, betul sekali. Bagaimana Ya. pendanaan? Tapi juga sebetulnya pendanaan ini sekarang sudah tidak bermasalah, Pak. Betul. Karena pemerintah pusat melalui KUR itu sudah terbuka buat semua. Iya, Bahkan data yang betul. saya dapat Iya. di Sumatera Selatan itu sudah lebih dari 1,6 triliun Betul Pak. Betul. dana KUR ini yang disalurkan. Nah, sekarang ada dana yang tersedia yang bisa digunakan oleh masyarakat, terutama UMKM. Mungkin yang kedua adalah bagaimana memberdayakan masyarakat ini, bukan hanya dari sektor produksi, tetapi dari sektor pemasarannya.
ketika UMKM ini sudah bisa memproduksi, tidak sampai di situ saja. Ya. PR berikutnya harus bisa dipasarkan. Di mana dipasarkan? Di lokal, ya Sumatera Selatan sendiri, kemudian mungkin kita bicara nasional, Jakarta dan lain-lainnya. Yang kedua sebetulnya menjadi potensi pasar ekspor. Ya, yang saya dengar dari rekan dari Bank Indonesia ada satu UMKM, ya sekarang ini ada di New York Pak, menandatangani satu MOU untuk ekspor. Nah, Baik. semua pihak terlibat, tidak hanya saja Bank Sumsel, tidak saja dari Dinas Perindustrian, dari pelaku, tetapi semua terlibat ya. Ya tujuannya adalah bagaimana mempromosikan UMKM ini, memberdayakan UMKM ini sehingga UMKM ini menjadi pilar yang cukup kuat buat pembangunan Sumatera Selatan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Baik, baik ya. Baik, mungkin kita juga akan membahas lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor apa saja sih Pak sebenarnya yang mempengaruhi perkembangan dari UMKM yang ada di Kota Palembang ya dan juga di Sumatera Selatan. Tapi setelah jeda pariwara berikut tetap bersama kami di Bincang Bersama Bank Sumsel Bubble. Baik, masih bersama Kiki pemirsa di acara Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Bubble dan kita akan lanjutkan lagi obrolan menarik kita pada hari ini. Tadi Kiki udah tanya nih sama Pak Sony tapi belum jawab nih Pak. Jadi gimana nih Pak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dari UMKM di Sumatera Selatan ini? Iya, jadi faktor-faktor yang membuat UMKM itu stuck kadang-kadang ya, itu memang yang pertama memang pengrajin kita ini kan kurang pendidikan, kurang teknologi, terus tidak bankable. Nanti Pak Anton nanti tolong bantu ya, bankable itu apa gitu kan orang bank ya. Tidak bankable karena orang bank tuh maunya ya harus sesuai aturan juga memberikan bantuan modal. Itu salah satu faktornya. Dan beberapa faktor yang lain ya, memang faktor keturunan industri kecil dan menengah yang ada di kita ini itu turun menurun. Jadi proses produksi itu ya tradisional ya. Nah, oleh karena itu kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengajak teman-teman kita pelaku industri kecil dan menengah ini untuk membenahi sistem yang ada itu. Jadi tetap tradisional tapi dengan cara-cara yang modern gitu ya, tidak ketinggalan gitu. Nah, untuk itu kita sudah ada blueprint. Kita udah ada cetak biru pengembangan potensi industri Provinsi Sumatera Selatan 20 tahun ke depan. Itu sudah kita perdakan. Perda nomor 18 tahun 2017 tentang rencana induk pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan. Di situ termaktub semua bagaimana kita membangun industri itu agar lebih maju dari sekarang dengan beberapa siklus, dengan beberapa mekanisme. Ada yang fast track, ya, ada yang by design. Yang fast track itu jangka pendek itu ya kita latih, kita bantu alat dengan teknologi sederhana. Nah, yang by design itu kita siapkan lokasinya di mana? Sentra-sentra industri seperti Tuan Kentang yang sudah existing ini tetap kita dorong ya. Yang belum kita bangun, banyak sudah kita siapkan. Nah, jadi Pak Gubernur memang sangat konsen dengan ini, sangat komit. Terutama Ibu ya, Ibu kan Ketua Dekranasda ya, pernah jadi Ibu Bupati, jadi beliau tahu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Seperti wilayah kawasan Dekranasda ini lebih kurang 17 hektar. Ini akan kita jadikan pusat pelatihan industri nantinya. Ya, jadi untuk menopang itu kita sudah ada dasar hukumnya, sudah ada acuan jalannya. Jadi tracknya sudah jelas Mbak Kiki. Insya Allah, mohon doa restunya aja ya. Semoga ini berhasil ya. Oke, nah ini untuk Pak Udin nih Pak, pertanyaannya Pak. Nah, kalau dari Pak Udin sendiri, yang dirasakan sejauh ini Pak, selama ini, dukungan dari pemerintah ataupun juga dari Bank Sumsel Bubble atau juga perusahaan atau juga yang lain, itu seperti apa Pak, dukungan yang didapat selama ini? Pada dasarnya kalau kita pengrajin ini mungkin dari masa ke masa itu mungkin setelahnya ada keterlibatan dari pihak perbankan
yang saya rasakan ya, yang saya rasakan itu baik kawan-kawan terus yang lain itu dengan keberpihakan apa namanya dari pemerintahnya juga sinergi. Nah kita pengrajinnya ini terutama mereka-mereka itu alhamdulillah kalau untuk sekarang ini kayaknya sudah melangkah jauh lebih pesat karena kerajinan-kerajinan kita ini terutama awal-awalnya tidak dikenal oleh pemerintah oleh masyarakat luas. Baik. Dengan hadirnya Bank Sumsel, hadirnya dari dinas, dari Pemkot, dari provinsi. Nah, itu mereka itu rupanya ada ada sinergi. Lagian mereka itu agak semangatnya tinggi. Lagian semakin artinya kerajinan-kerajinan yang tadinya monoton sekarang mungkin banyak kemajuan-kemajuan, Banyak sekali ya Pak ya. yang baru. Kemajuannya cukup pesat ya Pak ya, luar Cukup biasa. pesat, iya betul oke. Mbak Kiki. Oke, Seperti baik. itu. Nah, kalau misalnya Pak Anton nih Pak, nih kalau untuk menjadi mitra binaan dari Bank Sumsel Baba sendiri Pak, nah Ya. ini apakah kita punya kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh para mungkin calon untuk mendaftar menjadi mitra binaan Ya. dari Bank Sumsel Babel nih Pak? Boleh dijelaskan seperti Oke. apa Pak? Mbak Kiki, bahwa sebetulnya kalau saya bisa berbicara mengenai pembangunan UMKM, Iya. kita itu ya bersama dengan kepala dinas perindustrian, dinas UMKM harus mencetak tuan kentang sebanyak-banyaknya. Wah, iya. Jadi tuan kentang ini kalau saya bilang sudah pionir dan sudah menjadi ikon. Benar. Mungkin kalau turis datang ke sini pasti Carinya tuan kentang. Nah, Betul. PR kita adalah bagaimana memperbanyak tuan kentang ini. Jangan cuma satu. Benar. Ada tuan kentang, ada tuan yang lain-lain. Tuan. Oleh sebab itu, kami dengan senang, dengan tangan terbuka, jika kemudian ada industri-industri kecil, Baik. ya UMKM yang ingin bersama-sama mengembangkan, kami terbuka. Kriterianya tidak terlalu sulit. Yang pasti adalah karena kita di Sumatera Selatan, bagaimana ikon-ikon atau hal-hal yang ingin kita majukan sebagai ikon Sumsel itu kita sama-sama majukan. Tidak hanya saja kerajinan misalnya. Sumsel ini termasuk lahan kopi yang terbesar. Betul. Ya kan? Bagaimana misalnya kopi kita sama-sama mengembangkan. Ya, ini sudah juga kita jalankan Pak di beberapa kabupaten. Nah, ikon-ikon Sumatera Selatan ini harus kita sama-sama. Ya, kita tidak bisa berbicara hanya Bank Sumsel saja, semua. Gitu. Jadi dalam kesempatan ini, sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, para hadirin mempunyai ide berkenaan dengan bagaimana mengembangkan industri UMKM yang sekarang sudah berjalan di masing-masing daerah, di masing-masing industri, kami terbuka untuk bersama-sama bagaimana mengembangkannya. Terutama kembali lagi, bagaimana yang menyangkut kearifan lokal. Karena kan kita harus punya perbedaan nih dengan provinsi-provinsi lain, dengan mungkin negara-negara lain bahkan. Sehingga ketika orang datang ke Sumatera Selatan atau ketika orang mendengar Sumatera Selatan, mereka tahu, oh ada sesuatu yang harus didapat di Sumatera Selatan, mungkin bahkan tidak ada di tempat lain. Nah itu yang saya bilang, satu keunggulan kompetitif komparatif yang dimiliki oleh Sumatera Selatan. Nah ini saya sangat terbuka sebagai mewakili Bank Sumsel Babel untuk sama-sama kita kembangkan hal ini. Kita ciptakan tuan kentang yang lain ya dalam segala industri ya kategori UMKM ya, karena ini menjadi satu fondasi yang sangat kuat buat pembangunan Sumatera Selatan. Demikian Mbak Kiki. Baik Pak Anton. Nah untuk Pak Sony nih Pak, nih Pak Sony kan kita ini kalau misalnya di Sumatera Selatan sebenarnya potensi kita sendiri sangat banyak, kemudian juga UMKM di Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan juga sudah cukup banyak ya Pak ya. Nah kalau untuk di daerah-daerah sendiri Pak, misalnya daerah Pagar Alam, Muara Enim dan lain sebagainya, gimana Pak perkembangan UMKM yang ada di sana Pak? Jadi kita kan untuk memangkas masalah, kita sudah kita petakan di dalam dokumen pembangunan industri kita 20 tahun ke depan itu. Ya. Jadi kita bangun industri itu sesuai dengan komoditi unggulan masing-masing di daerah. Kalau Pagar Alam seperti Mbak Kiki bilang tadi, ada kopi di situ. Betul. Kopinya kita lakukan pelatihan. Kemarin kita udah lakukan pelatihan 2 minggu yang lalu di Pagar Alam. Bagaimana mengolah kopi itu sehingga menjadi produk unggulan. Jadi orang tahunya itu kopi Sumsel. Selama ini kan banyak
kopi-kopi luar padahal bahan dari kita. Betul. Terus bagaimana cara mengolah kopi yang memang bisa kita nikmati, yang cara mulai dari cara memetiknya ya, kapan mulai dipetik, kapan mulai memproduksi itu sehingga menjadi biji kopi, sehingga menjadi bubuk yang baik ya. Nah, untuk daerah-daerah lain itu sama seperti itu. Seperti di daerah misalnya Lubuk Linggau, di situ ada logam, ada alat-alat pertanian. Di Ogan Ilir itu ada perak, kerajinan perak. Nah, itu kita dorong, kita lakukan skema perbaikan ke depan sehingga mereka tetap bertahan. Karena industri kecil menengah inilah yang menopang struktur ekonomi negara ya. Dulu kita di masa-masa tahun 98 krisis ekonomi itu semua banyak tumbang perusahaan-perusahaan besar ya. Tapi yang tetap bertahan itu ya seperti teman-teman kita nih, Pak Udin dan kawan-kawan. Dia tetap bertahan. Kenapa? Karena memang itu sudah pola hidup ya. Nah, ini yang menjadi kekhasan kita itu, menjadi sumber kekuatan kita itu, potensi ekonomi yang besar ini. Nah, ini terus kita gali dan kita tingkatkan. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu berkomitmen dari kecil nanti akan menjadi menengah, akan menjadi besar ya. Kalau perusahaan besar itu kita kasih regulasi saja dia jalan sendiri. Tapi kalau industri kecil menengah, terutama industri kecil atau UMKM itu harus kita dampingi. Nggak bisa kita tinggalkan, kasih regulasi jalan, nggak bisa. Jadi kita fasilitasi, kita bina dalam arti seluas-luasnya. Ini tuh. Seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak Anton, Pak Sony, dan Pak Udin, kita akan bahas lagi ini lebih lanjut mengenai UMKM yang ada di Sumatera Selatan ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Bubble. Kembali lagi bersama Kiki pemirsa di Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Bubble, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tadi terakhir Kiki mau tanya sama Pak Udin nih Pak. Pak Udin, kalau dari Tuan Kentang sendiri Pak, ini produk unggulan kita dari Tuan Kentang sendiri atau juga mungkin bisa dibilang yang paling banyak dicari nih oleh para wisatawan mungkin atau juga dari luar, itu biasanya apa Pak? Semuanya ya Pak? Semuanya kerajinan dari Palembang ini memang ikonnya kan kain tenun Tanjung Palembang. Kain Tanjung, kain blongsong. Kalau Tanjung itu dulu, kalau ini untuk bapak. Nah, kalau blongsong itu untuk ibu. Jadi ada dua, ada Tanjung, ada blongsong. Nah, itu mereka itu dulu sudah budaya. Mereka ini sampai-sampai orang-orang itu benar-benar apa ya, seperti agak militan sama kerajinan kita ini. Wah, katanya kalau mau main ini bukan kain, pernah saya yang printing saya ini bukan kain Palembang, ini kain Jawa katanya. Ini yang cari yang Palembang, benar-benar militan sekali ya. Ya istilahnya masih benar-benar menyintai kerajinan Palembang, khususnya orang Sumateranya ini, baik Melayu pun istilahnya dia menyenangi di bidang kerajinan Palembang ini. Terutama kain tenun Tanjung dan blongsong. Nah, setelah itu baru ada modifikasi, mungkin istilahnya yang baru lagi jumbutan. Jumbutan pada awalnya memang sudah ada, cuman nggak ada mau yang mengembangkan. Akhirnya sedikit-sedikit dicoba, ternyata booming kain tenun jumbutan ini. Nah, pada awalnya ketika tahun 70-80 itu orang tua itu mengembangkan. Nah, disitulah mulai itu merintis, coba diangkat lagi budaya-budaya Palembang yang lama itu diangkat. Ketika diangkat, banyak respon di pasar itu. Coba katanya buat lagi, coba yang ini diangkat lagi katanya budaya ini. Ini masalahnya jumbutan ini kan istilahnya kerajinan khas Palembang, bukan daerah lain. Kalau daerah lain seperti Sasirangan itu bukan Palembang. Memang belajarnya di Palembang sebenarnya Sasirangan, tapi terkenalnya bukan main karena mungkin ya nggak tahu lah, tapi belajarnya di Palembang itu. Tapi kalau jumbutan Palembang mempunyai ciri khas tersendiri, ada motif-motif tertentu, sampai
motif Palembang ini walaupun dibawa kemana, oh ini ciri khasnya Palembang seperti ini. Ada itu. Iya. Kalau pembelinya sendiri Pak, ini rata-rata dari mana sih Pak? Apakah juga sudah ada orang-orang dari luar negeri mungkin yang mencari di Tuan Kentang? Oh iya. Kalau masalah pembeli biasanya sih iklannya itu dari mulut ke mulut. Biasanya kan pernah saya ketika itu ya cuman istilahnya saya memproduksi kain ini, coba saya katanya saya pamerkan di Jerman, di ke Belanda. Terus kemarin itu ada orang ini juga dari apa namanya itu yang pelajar mahasiswa itu pertukaran pelajar. Iya, itu ketika melihat itu dia itu kayaknya antusias banget melihat kayaknya beda, tampil beda, handmade kali. Ini kerajinan yang istilahnya nggak sama dengan yang lain. Iya. Nah itu juga itu tentang mungkin tenun itu. Nah, kalau jemputan sudah, alhamdulillah Mbak Kiki sudah membawa nama Sumatera Selatan, sudah kan kalau jemputan pasti Palembang. Betul. Tenun, tajum pasti Palembang. Tapi yang paling booming ini jemputan. Jemputan ya. Paling booming itu luar ya. Biasa Nasional. Sekali. Apalagi kalau sudah diajakkan event-event nasional ke Jakarta, terus fashion show pas begitu digandeng sama dari pihak TI itu. Nah itu mulai lebih ini lagi. Alhamdulillah, terutama istilahnya daerah kita, kampung kita Palembang ini sudah terangkat event nasional ya, Pak. dan internasional mungkin bisa jadi karena sering diajak sana juga Pak Sony. Sudah sampai ke Jerman, luar biasa ya Pak ya? Iya, kemarin itu ada dari Jerman itu pelajar-pelajar dari Jerman mungkin karena apa sih namanya orang sini kuliah di sana, jadi diajak sini ke Indonesia, yuk ke sana kampung saya bahasanya itu kan. Setelah melihat itu ya terkagum kan. Baik, luar biasa sekali. Yang pasti itu juga sangat membantu untuk mempromosikan budaya di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Harapan saya seperti itu Mbak Kiki. Harapannya itu seperti. Jadi istilahnya cuman hanya dikenal hanya di sini. Oh ternyata Sumsel ini banyak loh potensinya. Malah ke depan saya ingin berkeinginan itu Pak Sony apa sih namanya? Kayak motif-motif saya ingin motif kopi. Oh iya. Saya aplikasikan di tenun. Coba saya pengen apa di batik, apa di kopi. Saya punya keinginan itu seperti itu. Jadi disinergikan. Oh itu Sumsel ini punya motif ada kopi. Cobalah di apa sih namanya diaplikasikan di tenun bisa enggak? Maaf ya, di Lubuk Linggau tuh motif durian tuh ada durian. Oh ya. Ada di Lubuk Linggau motif durian. Bagus Pak. Diversifikasi. Inovasi. Semakin berkembang. Iya Mbak. Insya Allah mudah-mudahan ke depan. Oke, nah untuk Pak Anton nih Pak, nih kalau misalnya kita ngomong masalah UMKM yang ada di Palembang dan juga Sumatera Selatan, nah untuk mitra binaan dari Bank Sumsel Bubble sendiri, biasanya kan kalau mitra binaan itu mereka juga masalah-masalah yang biasanya dihadapi adalah mungkin dari cara keuangannya gitu kan Pak, seperti itu. Kalau apakah dari Bank Sumsel Bubble sendiri kita melakukan pengawasan atau juga pemberian informasi mengenai bagaimana sih cara mengatur keuangan dengan benar seperti itu Pak, gimana? Sebetulnya yang jadi permasalahan itu adalah betul pengaturan keuangan. Keuangan itu kadangkala tidak hanya mengenai punya uang atau tidak punya uang, Betul. tetapi lebih kepada pencatatan, administrasinya. Nah, betul. Ya. Administrasinya. Saya sih hanya punya tips saja. Tadi berbincang-bincang dengan Bapak Udin, bagaimana sih sebenarnya tips? Ya, ini hanya tips praktis. Ya. Kalau kita belajar keuangan itu tentunya sulit, bahkan harus sarjana gitu ya. Tetapi untuk pelaku UMKM ini, cara yang paling mudah untuk belajar keuangan adalah mengadministrasikan setiap pengeluaran dan setiap pemasukan. Diadministrasikan pengeluaran, pemasukan, kemudian semua uang dimasukkan di bank. Sehingga kemudian tadi yang Pak Sony sampaikan, bagaimana supaya UMKM itu menjadi bankable. Iya. Ketika UMKM sudah mencatat dengan baik dan kemudian semua hasil itu disetorkan ke bank, setiap kebutuhan mengambil dari bank, itu sudah bankable. Betul. Kalau kemudian lebih lanjut lagi harus menyusun laporan keuangan, untuk segmen UMKM itu terlalu tinggi. Oh iya. Tidak terlalu praktis. Jadi saya bilang tips saya adalah gunakan bank dari sekarang, terutama untuk yang anak-anak muda yang mulai berusaha, sehingga kemudian
mereka akan masuk segmen yang sudah mulai bisa dibiayai oleh bank. Nah, itu yang bahasa kerennya adalah bankable. Bankable. Nah, itu buat anak-anak muda yang mulai berusaha atau kayak di Tuan Kentang. Ibu-ibu yang terlibat dalam kerajinan, ya setiap beli bahan ambil uang dari bank, ketika menjual kemudian dimasukkan ke bank. Selanjutnya bank akan membantu dalam penyusunan laporan-laporan keuangan sederhana. Tidak perlu terlalu ini UMKM, sederhana saja. Yang penting adalah terlihat ada aktivitas, ada penjualan, ada kebutuhan. Nah, disitulah kemudian bank akan menghitung, punya nggak kemampuan kalau diberikan pinjaman, mencicil. Sesederhana itu. Nah, jadi yang saya bilang, terlalu jauh kalau kita berbicara mengenai pembuatan laporan keuangan. Yang sederhana adalah mulai menggunakan bank untuk melakukan penyetoran, penarikan, dan dari pihak pelaku melakukan administrasi. Nah, bank dalam konteks ini, Bank Sumsel, ya dari waktu ke waktu ketika ada kesempatan bertemu dengan UMKM, ada kesempatan melakukan training, ada kesempatan melakukan pendampingan, nah itu kita sampaikan. Jadi intinya adalah sebetulnya dari Pak Sony juga sampaikan, pendampingan. Tidak bisa nama UMKM dilepas begitu saja. Semua stakeholder terlibat untuk pengembangan UMKM ini. Supaya kemudian ya menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, ya pengentasan kemiskinan, ya tujuan-tujuan kita semua bisa tercapai. Saya rasa demikian. Baik, itu bagi anak-anak muda yang ingin memulai bisnis ya Pak, mungkin itu bisa jadi salah satu tips simple tapi yang sangat bermanfaat ya Pak ya, untuk yang namanya pengaturan keuangan gitu. Nah, kalau untuk Pak Sony, nih Pak Sony, kalau misalnya di Sumatera Selatan sendiri, kita UMKM yang ada di Sumatera Selatan Pak, apakah memang seluruhnya sudah terdaftar di Dinas Perindustrian atau ada yang belum terdaftar, dan apakah ada perlakuan yang berbeda Pak antara yang sudah terdaftar dan juga yang belum terdaftar seperti itu? Jadi industri kecil dan menengah itu ada dua klasifikasi, yang formal, yang kata Mbak Kiki tadi dia terdaftar ya. Terus dia ada yang non formal. Yang non formal ini banyak sekali. Itu industri kecil dan menengah ya. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya tadi sempat ngomong sama Pak Anton, kok waktu itu kok banyak katanya. Iya memang begitu, beda aku bilang antara IKM dengan UMKM. Kalau UMKM dia banyak sekali, berapa juta ya? 2,1 juta Pak ya, datanya itu ada di koperasi. Nah, kalau industri kecil dan menengah itu dia proses manufacture. Jadi mengolah bahan baku menjadi setengah jadi dan menjadi bahan jadi gitu ya. Seperti sahabat kita Pak Udin ya. Nah, jadi kembali ke awal tadi, pengaturan terhadap pendaftaran perusahaan-perusahaan industri kecil, kita sebut perusahaan sebenarnya, pengusaha kecil itu sama, perlakuannya sama. Hanya saja memang terkadang teman-teman kita di usaha kecil ini, di industri kecil ini, dia secara administratif jarang melakukan hal-hal yang bersifat ke depan gitu. Maksudnya begini, mereka sebenarnya beruntung kalau mereka melakukan pendaftaran, karena mereka bisa langsung melakukan skema pinjaman ke bank. Karena salah satu dasarnya dia harus terdaftar gitu. Terdaftar gitu. Oh iya udah. Nah, proses pendaftaran itu semenjak peraturan semenjak undang-undang pemerintahan daerah itu beralih sekarang. Jadi di pendaftaran industri kecil dan menengah itu ada di kabupaten kota. Ya, kalau yang besar itu di provinsi. Nah, data yang kita dapatkan itu kita minta dari kabupaten kota. Nah, bagi yang belum mendaftar, kesempatan ini baik sekali. Para halayak ramai silakanlah melakukan pendaftaran sehingga kedepannya dapat dilakukan pembinaan dalam arti seluas-luasnya. Kami sangat berharap, bukan berarti yang tidak terdaftar tidak ada perlakuan, sama. Kadang-kadang kita ketemu dengan teman-teman yang tidak terdaftar, tetap kita lakukan fasilitasi, kita lakukan pembinaan, kita kumpulkan, kita latih, kita bina, kita sosialisasikan apa itu proses-proses produksi, bagaimana memperoleh bantuan dana, karena persoalan pokok teman-teman industri kecil menengah ini yaitu tadi permodalan. Itulah pokoknya. itu permodalan, permodalan. Kalau kita ketemu nanti Pak, kita harus ada jaminan. Padahal sebenarnya kan tidak lagi Pak ya, 25 juta tidak ada jaminan ya. Jadi pihak bank sebenarnya sudah begitu
intens kepada teman-teman. Hanya saja teman-teman ini kadang-kadang juga ada yang nakal gitu IKM nih ya. Minjem nggak dikembalikan gitu. Ada juga. Iya, betul. Kita tidak untuk kemungkinan itu ya. Jadi para teman-teman IKM ya bekerjalah dengan sebaik mungkin lah ya. Kita pemerintah terutama pemerintah provinsi itu sangat komit untuk melakukan pembinaan terhadap majunya teman-teman sehingga dapat memutar roda kehidupan ya. Karena tujuan Pak Gubernur dan Pak Wagub itu bagaimana masyarakat Sumsel itu sejahtera. Salah satunya ya dengan memberdayakan industri kecil dan menengah yang sudah ada dan menumbuhkan wirausaha baru yang banyak ini potensinya ya. Baik nanti anak-anak yang masih kuliah, lulusan perguruan tinggi, ini kita ajak. Jangan mau jadi ASN aja atau jadi pegawai bank atau jadi apa gitu. Jadilah wirausaha baru ya. Iya. Sebenarnya itu tantangan dan itu sebenarnya lebih kita tidak di bawah tekanan ya, di bawah tekanan. Kalau kita di agak beda ya. Iya. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau dari Tuan Kentang sendiri selaku pionir dari perusahaan atau juga UMKM yang sudah legal, ini bagaimana Pak cara mempromosikan dari usahanya sendiri? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Bubble. Masih bersama Kiki pemirsa di Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Bubble, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai UMKM nih. Tadi Kiki udah nanya sama Pak Udin tapi belum dijawab ya Pak ya. Nah Pak Udin, ini tadi gimana nih cara mungkin juga Pak Udin sekalian juga ngasih tahu ke masyarakat yang ada di rumah nih mungkin yang ingin memulai bisnis. Biasanya seperti apa Pak promosi yang dilakukan oleh Tuan Kentang untuk mempromosikan produknya? Kalau untuk Tuan Kentang kayaknya mungkin saya pribadi ya. Kalau untuk promosi itu yang murah-murah aja. Kalau untuk mempromosikan melalui melalui media, uangnya nggak punya. Jadi biasa dari mulut ke mulut aja. Yang penting kita itu istilahnya mau berusaha, kita ciptakan produk itu yang terbaik. Buatlah yang terbaik, yang jangan sampai mengecewakan konsumen. Orang sekali beli kalau sudah kurang bagus pasti selamanya nggak akan kembali lagi. Tapi kalau kita menciptakan membuat produk itu yang bagus, insya Allah mereka itu kembali lagi akhirnya ngajak kawan. Bukan sendirian, ngajak saudaranya, kawannya lagi diajak lagi. Nah itu cara trik kita di Tuan Kentang itu seperti itu Mbak Kiki, untuk mempromosikan kerajinan kita di Palembang. Yang penting kita itu mau berusaha benar-benar fokus, jangan setengah-setengah. Insya Allah pasti kalau umpamanya jatuh, coba lagi. Akhirnya ketemu dengan ketemu dengan ibaratnya kalau orang menanam itu pasti akan memetik buahnya. Seperti itu Mas. Gitu. Yang penting memberikan yang terbaik, nanti orang-orang pasti datang sendiri gitu. Insya Allah ya, seperti itu. Yang penting istilahnya kita membuat produk itu yang terbaik intinya. Alhamdulillah makanya sampai sekarang ini dari tahun ke tahun, dari tahun 84 eksis sampai sekarang masih saya tekuni. Ya istilahnya sampai seperti ini, sampai duduk di sini dengan Pak Anton, Pak Sony, Mbak Kiki di sini berkat kerja keras. Betul. Akhirnya saya diundang ke sini, ya mungkin istilahnya bercerita tentang usaha saya seperti itu. Luar biasa sekali. Nah untuk Pak Anton Pak, kalau dari Bank Sumsel Bubble sendiri Pak, ini sebenarnya apakah kita punya rencana-rencana lain atau rencana ke depan untuk
membantu mengembangkan dari usaha UMKM yang ada di Kota Palembang sendiri, rencananya ke depan seperti apa, Pak? Baik, Mbak Kiki. Bahwa ketika kita berbicara perbankan, ada satu aturan yang harus semua perbankan ikuti, di mana kita harus membantu mengembangkan UMKM, Ya. porsinya harus minimum 20% Baik. daripada total pembiayaan. Sehingga sebetulnya secara regulasi kita itu sudah di enforce ya untuk mendukung sektor UMKM ini. Nah, kami terlepas dari itu adalah satu enforcement dari regulator, Iya. karena Bank Sumsel Babel ini merupakan bank daerah, ya. Justru nafasnya Bank Sumsel Babel itu adalah membantu perekonomian daerah, terutama UMKM ini. Nah, programnya bagaimana? Programnya kami tidak mau tidak terlibat, atau kami harus terlibat. Bahasanya itu harus, Pak, harus. Harus. Karena kembali lagi, pengembangan UMKM ini merupakan tanggung jawab kita semua. Betul, Pak. Bukan hanya Bank Sumsel, bukan hanya Dinas Perindustrian, tetapi semua stakeholder. Semua. Ada satu cita-cita mulia dari kita semua masyarakat Sumatera Selatan adalah bagaimana mengembangkan UMKM ini. Nah, kita Bank Sumsel Babel bagian dari salah satu bagian tersebut. Ya, dan tidak bisa tidak, kita harus. Betul. Nah, sekarang adalah kembali lagi, ini mungkin sebagai himbauan saja buat para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sekarang berbicara UMKM dan kemudian mempunyai permasalahan dengan pembiayaan seperti tadi disampaikan Pak Sony, bahwa umumnya UMKM ini bermasalah pembiayaan. Silahkan datang ke cabang atau kantor Bank Sumsel Babel terdekat. Lakukan diskusi, tentunya awal dari pembicaraan diskusi. Bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di pembiayaan. Iya. Atau kemudian, kalau pembiayaannya itu sudah bisa tercapai, ingin lebih lagi, bagaimana pendampingan, bagaimana akses permodalan yang lebih besar, bagaimana akses pemasaran. Kita boleh diskusikan bersama-sama. Tentunya Bank Sumsel Babel ingin berperan dan sangat senang kalau kemudian didamping oleh Dinas Perindustrian, Dinas UMKM, atau semua stakeholder. Kita rumuskan bersama, karena ini PR kita bersama, Pak, untuk mensukseskan program pengembangan UMKM ini untuk pengentasan kemiskinan menjadi single digit. Itu cita-cita mulia dari gubernur kita tercinta yang harus kita dukung. Saya rasa begitu, Mbak. Iya, betul sekali. Nah, itu dari pihak perbankannya, dari Bank Sumsel Babel nih. Kalau dari Pak Sony, dari Dinas Perindustriannya, nah ini kita pengen tahu juga, Pak, apakah dengan adanya UMKM yang ada di Kota Palembang maupun juga di Sumatera Selatan ini, apakah ada dampaknya bagi masyarakat? Apakah juga membantu menyerap tenaga kerja yang ada di sekelilingnya atau seperti apa, Pak? Adakah dampaknya? Baik, Mbak Gigi. Jadi gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, ya. Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, tentu gubernur melakukan urusan-urusan pemerintahan yang didelegasikan presiden ke provinsi. Salah satu urusannya urusan perindustrian. Nah, urusan perindustrian itu tidak lain tidak bukan dia harus melakukan fasilitasi pembinaan terhadap industri kecil dan menengah yang ada di wilayah provinsi, di wilayah kerja Pak Gubernur, ya. Nah, apa-apa yang harus kita lakukan, ya? Tentu salah satunya bagaimana agar terserap tenaga kerja di bidang industri. Tentu investasi harus masuk, ya. Harus ada tumbuh kembang dari para pengusaha besar yang melakukan siklus ekonomi. Yang besar membantu yang sedang juga membantu yang kecil. Nah, sinergisitas inilah yang secara terus-menerus dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga tercapai tujuan daripada program yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Jadi bagaimana tenaga kerja yang terserap, mulai dari perguruan tinggi kita lihat, lulusan perguruan tinggi kita lihat. Ini kita ajak, ya, calon-calon lulusan perguruan tinggi kita lihat. Yang belum bekerja kita ajak, ya. Nah, sisi industri itu bagaimana kita mengolah sesuatu yang menjadi hulu itu menjadi hilirisasi. Sumsel ini ada 5 unggulan, kopi, ya, sawit, karet, batu bara, minyak dan gas. Itu potensinya besar sekali. Itu belum diolah secara maksimal. Iya. Nah, oleh karena itu
pemerintah Provinsi Sumsel melalui Pak Gubernur itu sudah menyiapkan ada kawasan ekonomi khusus nanti ya yang ada di mulut Tanjung Api-Api itu mulai berjalan. Itu sudah ada BUMN, bukan BUMN, ada BUMS, BUMD sudah ada, ada BUMS swasta juga sudah mau menanamkan modalnya ke situ. Nah jadi nanti hasil bumi kita itu kita olah, karena hasil bumi itu kalau kita selama ini kan begini, kita taruh keluar, masuknya 1, hilangnya 10. Nah ini Pak Gubernur nggak mau. Jadi keluarnya 1, masuknya 10. Jadi hasil bumi kita tetap diolah sedemikian rupa sehingga tidak rusak ya, tidak habis, tapi skema nilai tambahnya masuk. Betul. Pengusaha kecil ini kita bina, kita lakukan fasilitasi, pendampingan, kita latih, kita berikan alat bantuan modal untuk produktivitasnya. Dan yang menengah juga begitu, yang besar juga begitu. Jadi sinergisitas ini harus terjalin dari pihak Bank Sumsel, BUMD, BUMN, stakeholder lain dari masyarakat umum, pengusaha, itu bersama-sama untuk menuju goal bagaimana industri itu menjadi suatu kebutuhan kita. Jadi kita menjadi provinsi manufacture, provinsi industri ya. Selama ini belum. Yang provinsi industri itu ada di Jawa Barat. Itu banyak sekali industri ya. Nah, kita berharap Sumsel ini ke depannya menjadi provinsi industri. Provinsi yang manufacture, mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, bahan jadi, sehingga produk Sumsel ini berdaya saing. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu yang kita harapkan. Seperti itu ya Pak ya. Baik, ini nggak kerasa ini kita udah berada hampir di penghujung acara nih Pak. Nggak kerasa ya Pak ya, udah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Nah ini boleh Pak Anton disampaikan mungkin harapannya dan juga himbauannya dari acara Sumsel Expo sendiri dan juga untuk harapan perkembangan dari UMKM yang ada di Sumatera Selatan Pak, boleh disampaikan? Oke, baik. Tentunya Expo ini bukan hanya sebagai acara yang tidak ada gunanya. Kita ingin Expo ini menjadi berguna karena terlibat berbagai UMKM yang berasal dari berbagai daerah. Betul. Inilah potensi kita. Jadi kita berbicara potensi, inilah kekayaan kita yang harus ditumbuh kembangkan. Tidak hanya selesai pada saat sesi ini, tetapi berikutnya bagaimana tindak lanjutnya. Jadikanlah UMKM ini menjadi pilar atau sekoguru daripada pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Bank Sumsel Bubble sebagai mitra Anda membangun daerah terus berupaya ya sebagai pendamping, sebagai bank, sebagai institusi perbankan yang siap memberikan pembiayaan, pendampingan. Tentunya tujuan bahwa Bapak Gubernur untuk menurunkan kemiskinan menjadi single digit itu harus dicapai. Bank Sumsel Bubble sebagai mitra Anda membangun daerah siap untuk mendukung itu. Baik, untuk Pak Sony dari Dinas Perindustrian, silakan Pak, harapan kedepannya seperti apa? Harapan ke depan dengan adanya Sriwijaya Expo, salah satunya itu dapat menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi, ya, meningkatkan pendapatan masyarakat, di samping menjadi hiburan masyarakat karena ini HUT Republik Indonesia yang ke-74 ya. Jadi kita bangga 74 tahun kita merdeka. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkepentingan menampilkan, mendisplay apa-apa hasil pembangunan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, budaya, dan investasi ya. Sehingga masyarakat umum tahu, oh ini di samping memang pihak luar itu kan ada di sini. Juga silakanlah menampilkan produk-produk unggulannya. Sehingga di sini nanti terjadi transaksi ekonomi yang kita harapkan dapat menambah nilai atau pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik itu masyarakat kecil, masyarakat menengah, dan masyarakat kelas atas ya. Ini menjadi sinergisitas kita. Jadi Sriwijaya Expo ini sebagai bagian daripada tugas-tugas pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian ya, dan ini tidak menggunakan dana APBD ya. Ada pihak ketiga yang berkepentingan di sini. Kita hanya memfasilitasi, silakan memasukkan produk-produk unggulan sehingga masyarakat secara umum tahu apa yang sudah kita hasilkan selama ini. Ya, begitu. Seperti itu ya. Baik, dari Tuan Kentang sendiri ini Pak, harapannya ke depan untuk perkembangan dari UMKM yang ada di Sumatera Selatan dan juga harapannya seperti apa Pak? Saya sebagai pelaku usaha ini kayaknya sih
Kalau tanpa melibatkan Bank Sumsel, mungkin kita juga tertatih-tatih, alhamdulillah mungkin berkat adanya Bank Sumsel dari Dinas Perindustrian. Saya selaku pelaku pengrajin di sini nih mengucapkan banyak terima kasih. Usaha yang tadinya mungkin kekurangan, mungkin ada kekurangan dana kita sudah dibantu oleh Bank Sumsel. Dan masalah keuangan dan juga masalah mungkin pelatihan-pelatihan ada juga dari Dinas Perindustrian itu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Sumsel, Dinas Perindustrian, pemerintah setempat yang telah membantu kita masyarakat ini yang tadinya seperti tidak dikenal, sekarang alhamdulillah syukur sekarang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dan juga jangan sungkan-sungkan, artinya kita tetap yang penting bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya, mudah-mudahan baik. segala Intinya sesuatu itu harapan berjalan dari baik. pemerintah dan juga pihak terkait ya Pak Perbankan, betul. Betul. Terima kasih. Baik, tidak terasa pemirsa sudah kurang lebih 1 jam kita berbincang-bincang bersama narasumber kita pada hari ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Antonius Prabowo Argo, Bapak Sony Mahrani, dan Bapak Udin Abdullah yang telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kita pada hari ini. Dan kita ucapkan sampai jumpa di acara Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Bubble selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.